Assalamualaikum, halo anak-anak ibu semua, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat semua ya. Oke, kali ini kita sama-sama akan belajar SKI di bab 5 ya, tentang masa remaja atau masa muda Nabi Muhammad SAW. Nah, sebelum kita mulai pembelajarannya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Selesai. Dalam asuhan paman Abu Thalib, Muhammad tumbuh menjadi remaja yang tahan banting. Muhammad menyadari bahwa dirinya adalah anak yatim piatu. Ia juga menyadari bahwa pamannya Abu Thalib adalah orang yang kurang mampu. Oleh karena itu, Muhammad bekerja untuk membantu pamannya dalam mencukupi kebutuhan hidupnya. Pada saat itu, di daerah Mekah sedang dilanda musim kemarau panjang dan musim paceklik, lembah-lembah kekeringan, serta kemiskinan. Orang-orang Quraisy pun memohon kepada Abu Thalib agar berdoa meminta hujan. Kemudian Abu Thalib keluar bersama anak kecil yang seolah-olah wajahnya adalah matahari, membawa mendung, berjalan perlahan-lahan. Abu Thalib memegang tangan anak kecil itu dan menempelkan punggungnya ke dinding Ka'bah. Langit yang tadinya cerah dan panas, tiba-tiba senja mendung datang dari segala penjuru. Akhirnya turunlah hujan yang sangat deras. Bertemunya Buhairah sang rahib. Kehidupan yang keras telah menempa Muhammad menjadi pribadi yang kuat. Tak lama setelah dilahirkan, Muhammad harus berpisah dengan keluarganya. Ia diasuh oleh Halimah As-Sa'diyah dari Bani Sa'ad. Di sana Muhammad harus terbiasa dengan kehidupan pedesaan yang serba kekurangan. Ia juga harus terbiasa menggembala kambing atau domba bersama dengan anak-anak Bani Sa'ad lainnya. 1. Pada usia 8 tahun. Pada usia ini Muhammad diasuh oleh Abu Thalib. Seperti kebanyakan masyarakat lainnya, Abu Thalib mencari nafkah dengan beternak domba dan berdagang. Oleh karena itu, Muhammad membantu pekerjaan pamannya dengan rajin. Pada pagi hari, ia menggiring domba-dombanya ke padang rumput. Muhammad terkenal tekun dalam mengawasi domba-dombanya. Ia juga berani menjaga domba-dombanya dari ancaman binatang buas. Kehidupan seperti ini melatih kesabaran, keberanian, dan ketekunannya. Kelak hal itu menjadi penentu keberhasilannya dalam berdakwah. Muhammad juga membantu pamannya dalam berdagang. Ia tidak malu jika harus pergi ke pasar mengantarkan barang dagangan. Dalam berdagang, Muhammad menunjukkan sifatnya yang jujur dan dapat dipercaya. Saat berusia 12 tahun, Muhammad telah tumbuh dengan badan yang sehat dan kuat. Siapa saja yang bergaul dengannya akan merasa senang. Suatu hari, Abu Thalib akan bergabung dengan sebuah kafilah untuk berdagang ke negeri Syam. Muhammad yang masih muda itu meminta izin kepada pamannya agar diperbolehkan ikut. Dengan berat hati, Abu Thalib mengizinkan. Perjalanan menuju Syam sangat berat bagi anak yang baru berusia 12 tahun. Dalam perjalanan itu terjadi keajaiban yang menjadi tanda kenabian Muhammad. Iringan kafilah Abu Thalib bergerak ke utara menuju Syam. Sinar matahari yang terik membakar kafilah, tetapi tidak dirasakan oleh Muhammad. Segumpalan awan di atas kepalanya selalu bergerak menaunginya. Awan itu menarik perhatian seorang pendeta Nasrani yang bernama Buhairah. Ia memperhatikan kafilah itu dari atas biara Bushra. Ia menguasai betul isi Taurat dan Injil. Hatinya bergetar ketika melihat dalam rombongan itu ada seorang anak yang terang benderang mengendarai unta. Anak itu terlindungi dari sorotan matahari oleh segumpal awan. Ia berpikir inilah roh kebenaran yang dijanjikan itu. Buhairah berlari menyongsong kafilah itu dan mengundang mereka untuk makan. Dalam kesempatan itu, ia berbincang kepada Abu Thalib dan Muhammad sendiri. Dari pembincangan itu, ia merasa makin yakin bahwa anak itu adalah Nabi akhir zaman. Buhairah pun berpesan kepada Abu Thalib agar menjaga anak itu baik-baik. Apabila orang Yahudi mengetahui hal itu, mereka akan berusaha membunuhnya. Orang-orang Yahudi memang pernah berusaha membunuh nabi-nabi yang diutus kepada mereka sebelumnya. Mendengar nasihat pendeta Buhairah, Abu Thalib bergegas berangkat menuju Syam.
Setelah segala urusannya selesai, ia segera pulang ke Makkah. Ia merasa khawatir, jangan-jangan orang Yahudi sudah mengetahui hal itu. Abu Thalib merasa memiliki tanggung jawab yang sangat besar untuk menjaga Muhammad. Lalu yang B, kehidupan remaja Muhammad dalam masyarakat jahiliyah. Nabi Muhammad SAW melewati masa remajanya dengan menggembala kambing-kambing milik beberapa penduduk Mekah. Beliau menerima upah beberapa keping uang dari para pemilik kambing itu. Bagi beliau, menggembala adalah kesempatan untuk menyendiri dan menghindari dari keramaian kota Mekah. Beliau dapat merenung terhadap perilaku kaum Quraisy yang menyembah berhala. Hidup dalam masyarakat penyembah berhala, tetapi beliau tak sekalipun mau menyembah berhala. Mereka juga tenggelam dalam mabuk-mabukan dan perbuatan amoral lainnya. Melihat semua itu membuat hati beliau sedih. Kemudian beliau mengumpulkan beberapa pemuda untuk melawan kejahatan. Tujuannya adalah untuk melindungi kaum lemah dari kezaliman. Mereka memberi dukungan kepada suku-suku yang miskin dan lemah. Sebagai manusia biasa, sempat juga terlintas di hati remaja Muhammad ingin melakukan apa yang dilakukan para pemuda saat itu. Mereka berkumpul pada malam hari sambil ngobrol, bercanda, dan mendengarkan lagu sambil mendendangkannya. Muhammad pernah menyampaikan keinginannya itu kepada temannya. Itu beliau ingin datang ke tempat perkumpulan pemuda. Beliau menitipkan kambing-kambingnya kepada temannya itu. Pada malam itu juga Muhammad pergi ke salah satu tempat hiburan di kota Makkah. Dari kejauhan telah terdengar nyanyian dan tabuhan musik. Beliau sempat terpukau dengan suara indah nyanyian itu. Namun Allah menjaganya. Tiba-tiba beliau mengantuk dan jatuh tertidur sampai panasnya sinar matahari membangunkannya. Beliau melakukan hal yang sama. Kejadian yang sama pun terulang. Beliau tertidur lagi. Sejak kejadian itu, beliau tidak berniat mengulangi lagi. Bahkan tidak terlintas dalam benak beliau untuk melakukan tindakan seperti masyarakat jahiliyah saat itu. C. Mendapat gelar Al-Amin. 1. Saat usia 15 tahun, Quraisy berperang melawan suku Hawazin. Perang itu disebut Perang Fizar. Fizar artinya melanggar kesucian. Perang itu terjadi disebabkan suku Hawazin menyerang suku Quraisy pada bulan Zulqaidah. Padahal bulan ini termasuk bulan haram, artinya bulan yang diharamkan untuk perang. Muhammad ikut membela suku dalam perang itu. Ia bertugas menyediakan anak panah bagi pamannya. Akan tetapi Muhammad belum pernah membunuh musuhnya. Akibat perang itu, Ka'bah menjadi tidak ramai pada musim haji. Hal itu menyebabkan pendapatan penduduk Makkah berkurang. Rakyat kecil banyak yang menderita. Muhammad juga ikut bekerja keras membantu pamannya, Abu Thalib. Penghasilan yang ia dapat digunakannya untuk membantu orang yang kekurangan. Kedua, pada usia 20 tahun, Muhammad mulai terjun di bidang perdagangan. Beliau terkenal dengan kejujuran kata-katanya, amanahnya, dan keluhuran budi pekertinya di kalangan masyarakat. Sejak usia remaja, Muhammad telah menyandang gelar Al-Amin yang bisa dipercaya. Gelar itu juga sebagai panggilan keseharian beliau. Pada usia 25 tahun, Muhammad pergi berdagang ke Syam untuk menjual barang dagangan milik Khadijah. Khadijah adalah seorang pedagang wanita yang terhormat dan kaya raya. Ia sudah biasa menyuruh orang-orang untuk menjual barang dagangnya, berbagi hasil keuntungannya. Orang-orang Quraisy mempunyai keahlian dalam berdagang. Ketika Khadijah mendengar tentang kejujuran, keahlian, dan kemuliaan akhlak Muhammad, ia pun mengutus pembantunya untuk menawarkan kerjasama kepada Muhammad ke negeri Syam. Khadijah bersedia memberikan imbalan yang jauh lebih banyak dari imbalan yang pernah ia berikan kepada pedagang lain. Pembantunya itu bernama Maisarah. Dengan senang hati Muhammad menerima tawaran itu. Mereka pun berangkat ke Syam untuk berdagang. Dalam berdagang, Muhammad selalu menjunjung tinggi kejujuran. Relasinya makin banyak. Mereka senang berhubungan dengan Muhammad. Mereka senang karena Muhammad tidak mau menipu dalam berdagang dan dapat dipercaya. Cara yang berbeda dengan pedagang lain yang menggunakan segala cara agar dagangannya laku. Akhirnya orang-orang pun menjuluki Muhammad dengan gelar Al-Amin.
yang berarti orang yang dapat dipercaya. Cara berdagang Muhammad ini menarik perhatian banyak orang, termasuk Khadijah binti Khuwailid. Ia seorang saudagar yang kaya raya. Nah, demikian materi yang dapat Ibu jelaskan dan Ibu sampaikan tadi ya, tentang mengetahui masa remaja atau masa muda Nabi Muhammad SAW. Nah, nanti kalian bisa dibaca-baca lagi, dipahami lagi materi ajarnya ya. Dan jangan lupa kerjakan latihan soalnya dan nanti kirimkan ke e-classroom. Demikian materi yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.